2015. Di sini saya ingin mempresentasikan dari tugas besar saya di mata kuliah perancangan kota. Di sini pengajaran yang saya ambil itu berada di lokasinya ada di Kabupaten Purwakarta, di mana provinsinya itu ada di Jawa Barat. Dengan Jalan Laksamana Laut R.M. Marta Dinata nomor 200A, Negeri Tengah, Kecamatan Panikaler. Kenapa Purwakarta? Karena wajah dari Kabupaten Purwakarta itu sendiri terkenal akan industri dan berbagai pertanian dan juga daerah yang memiliki di bidang pariwisata yang sangat baik. Tentunya di situ saya ingin menimbulkan potensi yang ada di dalam bidang pariwisata tersebut. Karena pariwisata yang ada di Purwakarta ini, aspek yang saya pertimbangkan ini akan sangat baik tentunya. Untuk penggunaan lahannya sendiri yang saya gunakan ini termasuk pada kategori pemukiman karena lokasinya emang berada di pusat kota. Posisi jalan lokasinya itu berada di pusat kota dengan diapit oleh beberapa tempat pariwisata, salah satunya yaitu alun-alun kota Purwakarta atau pemerintah daerah setempat, dan juga Taman Air Mancur Sri Baduga, yang mana Taman Air Mancur Sri Baduga ini merupakan air mancur terbesar se-Asia Tenggara. Dengan begitu saya mengambil ini berada di pusat kota dengan bangunan sekitarnya yaitu ada restoran, klinik, dan juga bank, rumah penduduk ataupun hotel dengan panjang ukurannya itu sekitar 103 meter. Di sini ada elemen fisik dan elemen non fisik. Sirkulasi dan parkir di sekitaran pengajaran tersebut tidak ada tempat parkir, tetapi tempat parkir disediakan di tempat pariwisata lainnya di sekitaran situ. Untuk open space-nya sendiri di sini masih tergolong banyak karena emang ada 2 open space yang masih bisa digunakan, yaitu ada open space yang digunakan untuk taman dan juga masih ada lahan yang terbuka baik itu digunakan untuk tempat parkir maupun tempat lainnya. Untuk rambu-rambu yang ada di tempat sekitar itu masih sangat minim dan juga sangat tidak fungsional karena emang posisinya yang berada di tengah-tengah trotoar sehingga akan menghalangi jalannya pejalan kaki. Dan juga emang pejalan kakinya ini sangat sulit untuk dilewati, jadi karena emang ada pohon di tengah-tengah, jadi masih harus di redesign. Untuk potensi yang saya ambil ini emang posisi jalan itu berada di kedua buah pusat kota dan juga tempat wisata yang emang benar-benar strategis untuk dilalui oleh wisata, dan juga jalan utama yang masih lebar sehingga masih bisa diperlebar lagi untuk ke bagian trotoarnya, dan juga emang akses yang sangat baik di kawasan tersebut. Masalah-masalah yang saya pertimbangkan itu jalan trotoar ini sangat sempit dan sangat sulit untuk dilewati oleh pejalan kaki karena emang dihalangi oleh baik itu lampu dan juga pohon. Untuk masalah selanjutnya ini emang rambu-rambu di sekitar situ masih sangat minim sehingga banyak sekali tempat parkir yang berada di pinggir jalan, dan juga kurangnya identitas jalan tersebut sebagai merupakan kota karena emang posisinya yang seharusnya berada di tengah-tengah pariwisata seharusnya itu menjadikan ciri khas tersendiri untuk jalan tersebut. Jadi rumusan masalah yang saya ambil itu jalan yang sangat berpengaruh tentunya pada sektor pariwisata karena emang lokasinya strategis. Jadi saya ingin mengembangkan dalam aspek sirkulasinya itu agar ramah disabilitas, dan juga penambahan signage pada rambu-rambu di sekitaran. Terus kurangnya emang pemanfaatan di sekitar situ di area terbuka hijau sehingga seharusnya itu dapat dimanfaatkan dengan baik, dan juga penambahan ornamen arsitektural pada jalan tersebut sehingga saya ingin meredesain kembali kalau misalnya emang tempat tersebut itu akan sangat fungsional dan juga memiliki ciri khas tersendiri untuk Kabupaten Purwakarta itu sendiri. Untuk analisis kawasannya emang ini berada di tengah pusat kota dan juga berdekatan dengan monumen-monumen kota, dan juga emang posisi networks-nya itu sangat strategis untuk dijadikan sebuah landmark tersendiri di kota tersebut. Untuk gate masuknya tersendiri emang kan situ ada dua pariwisata sehingga saya ingin menambahkan satu lagi kalau misalnya emang jalan tersebut itu termasuk kepada jalan pariwisata juga, dan juga emang ada beberapa taman yang belum masih digunakan dengan baik. Untuk analisis pengembangannya di sini saya ingin mengembangkan bagian taman, pedestrian ways, dan juga networks, dan juga entry foyer face. Dan juga untuk konsep yang saya kembangkan ini saya mengambil dari Palace Story, yaitu saya ingin mengembangkan jalan kota, budaya, dan ruang publik. Ketiga ini akan saya kembangkan karena emang aspek ini akan sangat berpengaruh tentunya di pengajaran tersebut, di mana aspek budaya sendiri nantinya ini akan sangat diperhatikan karena emang posisinya berada di pusat kota dan juga di pusat pariwisata. Hal ini akan mempengaruhi tempat wisata lainnya, emang karena
aksesnya itu yang sangat tinggi dilewati oleh pejalan kaki, sehingga itu akan sangat pengaruh dan tentunya kepada identitas jalan tersebut. Dan juga ruang publik. Saya ingin mengembangkan jalan tersebut menjadi ruang publik yang sangat baik tentunya digunakan oleh pejalan kaki. Jalan kota di sini karena emang posisinya berada di tengah kota, jalan kota tersebut saya ingin kembangkan bahwa jalan fungsi tersebut itu baik untuk dilewati, baik itu oleh pejalan kaki, sepeda, dan juga mobil, sehingga tentunya akan sangat baik untuk dilewati. Untuk intensitas pemanfaatan lahannya di situ, lahannya itu disediakan untuk tentunya komersial, dan juga ada beberapa rumah penduduk, dan juga nanti saya ingin memanfaatkan itu pada trotoar dan juga pemanfaatan lahan space. Untuk rencana tata pembangunannya di sekitaran situ emang masih minim ya, dan juga komersial karena emang posisinya itu di tengah-tengah kota, dan juga ada beberapa space yang sepertinya dibeli oleh pemerintah. Dan juga sistem sirkulasi di tempat tersebut itu ada 2 arah dan juga dibagi di tengah-tengah, sehingga tempat tersebut akan sangat baik. Untuk tata lahan kualitas lingkungannya ini terbilang cukup baik karena emang posisi bangunannya itu yang masih jauh-jauh dari jalan, sehingga tempat tersebut di bagian depannya itu masih dapat dikelola dengan baik karena emang posisi rumah-rumah bagian depannya itu jauh dari jalan. Dan juga sarana prasarana yang ada di sana itu masih sangat minim karena emang banyak sekali tempat sampah dan juga lampu-lampu yang malah menghalangi jalan trotoar, dan juga utilitasnya itu berada di bawah trotoar tersebut, dan langsung masuk langsung ke menuju area situ bulet. Untuk implementasi dosen konsep desainnya, saya ingin menerapkan Gapura Indung Rahayu. Kenapa? Karena emang Gapura Indung Rahayu ini merupakan salah satu arsitektural khas Purwakarta yang banyak sekali diterapkan di bangunan-bangunan pemerintah dan juga gate-gate antar desa, sehingga saya ingin mengembangkan lebih lagi bahwa Gapura Indung Rahayu ini merupakan salah satu arsitektural yang sangat khas di kota Purwakarta. Saya ingin mengembangkan Gapura Indung Rahayu ini menjadi jalan yang khusus, bahwa Gapura Indung Rahayu ini merupakan salah satu aspek penting yang ada di Purwakarta dan juga merupakan arsitektural yang penting di Purwakarta. Untuk penerapannya sendiri saya ingin diterapkan di pada bagian taman, jalan, dan juga gate, karena emang ketiga aspek tersebut sangat krusial, sehingga saya ingin menerapkan dari konsep penerapan Gapura Indung Rahayu tersebut. Berikut ada situasinya. Denah, untuk denah tamannya ini tampak utara, tampak timur, tampak selatan, tampak barat, tampak utara taman, tampak utara timur, tampak timur taman, tampak selatan taman, tampak barat taman, potongan, detail, isometri. Nah, di sini saya menjelaskan bahwa di sini gate masuknya itu saya ingin dibuat Gapura Indung Rahayu tersebut karena emang ini merupakan salah satu aspek penting di kota Purwakarta, agar nantinya gapura-gapura tersebut saya ingin implementasikan kepada ornamen-ornamen di sekitar, dan juga diterapkan pada lampu jalan dan juga tempat duduk, baik itu monumen gapura, taman. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih.